Dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengabdi, menyembah, bersujud, beribadah, dalam rangka bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita belajar berzikir, menyebut nama Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Sesungguhnya makanan-makanan ruh, makanan-makanan jiwa sudah mulai dimasuki, sudah mulai disuplai, sudah mulai diasupi ke dalam jiwa. Jasad saja yang kita utamakan makanannya, tetapi jiwa kita ini kosong dan lapar sekali. Oleh karena itu, ketika makanan jiwa yang bernama zikrullah ini mulai masuk, maka terasalah di semua lini, darah, daging, tulang dan kulit daripada indera lahir ini mulai terasa. Darah mulai mengalir, di dalam darah mulai teraliri Nur Muhammad, mulai teraliri cahaya zikrullah, menyebar hingga ke seluruh tubuh kasar ini. Maka itulah kita mulai merasa merinding kulit ini. Itu menunjukkan bahwa darah pun ikut berzikir, daging pun ikut berzikir, tulang pun ikut berzikir, kulit pun ikut berzikir. Bahkan bulu kuduk yang berdiri ini pun ikut berzikir, mengagungkan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ikut takluk dan bersujud, karena selama ini mereka tidur dan mati. Kemudian datanglah makanan-makanan nikmat dari surga, makanan-makanan nikmat dari al-malakuti ruh wa al-malakuti nur, makanan nikmat berupa zikrullah, la ilaha illallah. Mereka sadar dan tahu bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Ketika keagungan zikrullah itu datang dan masuk, mereka menjemput dengan mengekspresikan diri mereka bangkit daripada bulu-bulu kuduk ini, teraliri dengan deras darah ini. Kemudian daging, tulang dan kulit ini pun terasa kesemutan. Mulailah perjalanan fana daripada darah, daging, tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru ini mulai terasa. Tubuh kasar ini mulai mencintai jiwanya. Kemudian jiwa mulai tenggelam di dalam Nur Muhammad. Proses mencintai itu mulai teraliri, terekspresi melalui perasaan dan rasa. Kemudian dilampiaskan, diwujud nyatakan, diafalkan dengan titisan air mata di atas kepala. Maka itulah awal daripada kita mencintai Allah dalam ma'rifat qalbi, adalah ma'rifat hati. Barang siapa ketika berzikir dan beribadah, membacakan Al-Quran ataupun melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian titisan air mata cinta yang tidak terasa datangnya, yang tidak disengaja dengan mensengaja, air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang dengan sendirinya, maka insya Allah hamba itu telah bermakrifat cinta, hamba itu telah bermakrifat hati, hamba itu telah bermakrifat qalbi. Cintanya, rasanya, Nur Muhammadnya, jiwanya telah bertemu Allah di ladang hatinya. Insya Allah hati orang-orang mukmin itu adalah singgasana Allah, Baitullah. Ilahi anta maksud wa ridaka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Kepada Allah kita maksud, ridhonya kita cari,
Di bawah payung cintanya kita mendapatkan ma'rifat billah. Karena hakikat ma'rifat, hakikat musyahadah dan pertemuan itu ada di negeri cinta. Hanya di negeri cinta, hanya di area rasa, hanya di area perasaan, hanya di negeri hati, hanya di negeri Nur Muhammad kita memiliki dan mendapatkan cinta. Cinta itulah ma'rifat billah. Ketika jiwamu telah tenggelam di dalam negeri cinta, maka di dalam negeri cinta itu pemilik cinta, Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama seluruh makhluknya, bersama seluruh alam ciptaannya, bersama seluruh kekasih-kekasihnya muqarrabin, insya Allah siap menyambutmu dan menerimamu sebagai kekasih yang baru. Maka berdialoglah, bercengkeramalah, bertanyalah kepada sirmu dikala engkau tenggelam di dalam negeri cinta itu, wahai anandaku. Maka segala hasanah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala engkau akan mendapatkannya, karena Allah maha baik. Allah selalu mendahului rahmat kasih sayangnya daripada marahnya. Allah maha cinta, Allah maha rahmanur rahim, Allah maha kasih dan sayang. Kita telah berada di dalam negeri liputan cinta, kita telah berada di dalam negeri kasih sayangnya. Maka di situ aktivitas musyahadah, aktivitas berkasih-kasihan di antara kekasih mulai berjalan. Oleh karena itu, ketika kita belajar mengenal diri, sama dengan kita belajar untuk tenggelam di dalam lautan diri ini. Ketika kita masih berzikir dan melantunkan zikir tubuh kasar kita, melaksanakan ibadah zahir dan indra sadar indra lahir ini, ibarat kita masih berenang di atas permukaan lautan yang luas. Kita masih bergelimang di atas samudra yang nampak. Lalu kita mulai mencari di mana titik rasa itu. Di manakah negeri ciptaan Allah yang bersama dirinya yang bernama rahasia itu? Itulah di negeri rasa. Bagaimana caranya kita menjemput, bagaimana caranya kita mendatangi negeri yang rahasia itu? Dengan cara tenggelamkan dirimu. Maka tenggelamkanlah dirimu di lautan samudra ma'rifat ini. Ketika engkau tenggelamkan dirimu, maka negeri rasa yang sangat luas itu engkau akan menemukan hasanah cinta yang luar biasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup di atas muka bumi ini jangan hanya sebagai penonton yang duduk di pinggir lautan kemudian memandang indah lalu mengagumi luasnya samudra itu. Tetapi gayulah perahu dirimu di atas lautan itu. Tenggelamkanlah dirimu, alami dan rasakan bagaimana indahnya di dalam lautan itu. Jangan engkau berjalan di atas permukaan lautan saja, wahai anakku, karena hidup sampai dengan matimu. Apabila engkau hanya berjalan di atas permukaan syariatnya lautan saja, maka engkau tidak akan bertemu dengan pemilik dalamnya lautan itu. Karena masing-masing manusia yang berada di atas permukaan lautan menerjemahkan dan mendefinisikan lautan dengan berbagai caranya. Tapi bagi orang yang tenggelam di dalam lautan, banyak pula dia mendapatkan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Maka definisi lautan, batasan lautan, pemahaman dan pengertian tentang samudera lautan ma'rifat itu justru bertambah luas, luas dan luas. Dan semakin engkau tenggelam di dalamnya, maka engkau tidak akan bertemu di mana tepi, di mana pinggirannya. Allahu Akbar. Itulah zat yang agung. Itulah zat yang berdiri sendiri yang tidak bisa diserupai dengan apapun jua makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa khallafatu lil khawarij qiyamuhu binafsihi. Allahu zat yang menzahirkan dirinya menjadi wujud sifatnya Nur Muhammad. Dan negeri yang kita gapai hanyalah negeri zahirnya, negeri wujud dirinya, negeri sifatnya Nur Muhammad. Di negeri itulah
rahasia hambaku di dalam rahasia Allah, rahasia Allah di dalam rahasia hamba. Di antara kekasih yang satu dan kekasih yang lain memiliki rahasia kekasih yang berbeda, tidak semuanya sama. Maka jadikanlah engkau diri kekasih yang baru, agar engkau mendapatkan rahasia kekasih yang baru, karena dia sang pemilik kekasih. Dialah sang yang maha kasih. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hidup ini sebagai kekasih Allah hanyalah sebagai pembungkus hakikat Nabi, karena sesungguhnya hanya ada Allah dan Muhammad, tidak ada lagi yang lain. Adanya para nabi yang lain, adanya para wali-wali Allah, adanya kita semua makhluk ini hanyalah pembungkus hakikat Muhammad. Oleh karena itu, apabila bungkus ini telah terlepas daripada kulitnya, apabila bungkus ini telah terkupas, maka terlihatlah hakikat isi itu. Dan apabila terlihat hakikat isi itu, maka terlihat jelaslah Allahu Zat, Allahu Nur Muhammad, Allahu Zat dan Allahu Zahir. Allahu Zahir, Allah juga batin. Terlihat jelas batin Allah, Zahir Allah, Allahu Allah, Allahu Muhammad. Insya Allah, padamkanlah cahaya cinta selain Allah, hidupkanlah cahaya cinta hanya Allah, 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 Allah. Tauhidkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiadakan la yang lain, tiadakan ilaha 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 yang lain, kecuali hanya ada Allah, Allah, Allah. Apabila telah hidup cinta hanya Allah, maka seluruh cinta-cinta yang lain akan datang dengan sendiri. Itulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap cinta.